Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi baru SMP Negeri 1 Maja, selamat datang, selamat berjumpa lagi dengan SMP Negeri 1 Maja yang kalian cintai. Saat ini Bapak akan memberikan materi dalam kegiatan MPLS SMP Negeri 1 Maja tahun ajaran 2001-2002. Sebelumnya Bapak akan mengingatkan kalian, karena masa ini adalah masa pandemi, silahkan patuhi protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan sebagainya. Kali ini Bapak memperkenalkan diri dulu. Bapak sebagai petugas perpustakaan SMP Negeri 1 Maja. Jadi mohon maaf, bukan kepala perpustakaan. Jadi saat ini Bapak mewakili kepala perpustakaan, yaitu Ibu Hajah Yayah Kusiah MPD, yang saat ini tidak bisa berkenan karena ada satu hal. Bapak pada kegiatan MPLS ini akan memberikan seputar perpustakaan SMP Negeri Maja. Jadi hanya seputar, tidak semuanya selagoba. Pada saat ini Bapak merasa bahagia karena bisa berjumpa walaupun hanya melalui media-media ITE. Kalian semoga tetap semangat dan sehat selalu. Perpustakaan SMP Negeri 1 Maja sangat dikenal oleh siswa-siswinya karena perpustakaan yang sangat baik di sekolah kita. Semoga dapat senang, menyenangkan ya bagi kalian sebagai siswa baru. Silahkan kunjungi perpustakaan sekolah. Sebelumnya Bapak memperkenalkan lagi sebagai kepala perpustakaan, yaitu Ibu Haji Yayah Kusiah MPD. Sebagai tenaga teknis Bapak sendiri Bapak Asep Suryanto SPD. Sebagai tenaga pelayanan Pak Deden. Itu yang ada petugas perpustakaan yang ada di SMP Negeri 1 Maja. Baiklah anak-anak sekalian, silakan simak mengenai seputar perpustakaan SMP Negeri 1 Maja. Pengertian mengenai perpustakaan. Menurut Undang-Undang Perpustakaan Nomor 43 Tahun 2007, perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para siswa sebagai pengguna perpustakaan. Perusahaan sekolah merupakan perpustakaan yang berada di lingkungan sekolah, terutama di lingkungan SMP Negeri 1 Maja. Bertanggung jawab kepada kepala sekolah dan bertugas untuk melayani sivitas akademika sekolah tersebut, yaitu sekolah kita SMP Negeri 1 Maja. Tujuan dan manfaat perpustakaan sekolah adalah ada beberapa yang perlu kalian ketahui. Satu adalah perusahaan sekolah dapat menimbulkan kecintaan terhadap pembaca. Jadi kalian merasa nyaman, merasa cinta terhadap membaca buku-buku. Ya. Yang kedua adalah perusahaan sekolah dapat memperkaya pengalaman belajar. Jadi kalian bisa mendapat pengalaman dari perpustakaan sekolah membaca. Yang ketiga, perpustakaan sekolah dapat menanamkan kebiasaan belajar mandiri yang akhirnya siswa dapat belajar dengan mandiri. Jadi kalian lihat, silahkan dapat kalian lihat kebutuhan buku-buku apa yang kalian penuhi, yang kalian butuhkan ada di perpustakaan sekolah. Yang keempat, perusahaan sekolah dapat mempercepat proses penguasaan teknik membaca. Ya,
teknik membaca ada beberapa, mungkin nanti ada guru-guru yang lebih signifikan untuk memberikan cara teknik membaca. Yang kelima, perusahaan sekolah dapat membantu perkembangan kecakapan berbahasa, terutama kita berbahasa Indonesia, ada juga bahasa daerah wewengkon namanya bahasa Sunda, itu bisa saja. Yang keenam, perpustakaan sekolah dapat melatih siswa untuk bertanggung jawab kepada tugas kalian sebagai siswa. Yang ketujuh, perusahaan sekolah dapat memperlancar siswa dalam menyelesaikan tugas-tugas sekolah. Karena kalian ada kesulitan dalam belajar di kelas, tinggal lihat saja ada buku yang cocok atau yang kalian dapat cari ada di perusahaan sekolah, seperti buku mata pelajaran atau buku fiksi, buku non fiksi dan lain-lainnya ada di sekolah ya. Dan media-media lain seperti koran, majalah, novel-novel ada di sekolah semua, ada di perusahaan sekolah semua ya. Itu saja. Yang kedelapan, perusahaan sekolah dapat membantu guru-guru menemukan sumber-sumber belajar. Ini bagi guru-guru mata pelajaran bisa ada di perpustakaan. Itu mungkin ada buku-buku paket yang diperlukan ada. Yang kesembilan, perpustakaan sekolah dapat membentuk siswa, guru, staf sekolah mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Saat ini memang sangat dibutuhkan ya. Mungkin karena perkembangan zaman atau perkembangan teknologi masa kini dan mungkin masa yang akan datang seperti itu. Yang kedua, fungsi perpustakaan sekolah. Perpustakaan sekolah itu sangat berperan sekali ya. Sangat vital bagi pembelajaran di sekolah kita, terutama di SMP Negeri 1 Maja. Jadi perpustakaan itu merupakan sumber belajar. Kegiatan yang paling tampak pada setiap kunjungan siswa adalah belajar. Baik belajar masalah-masalah yang berhubungan langsung dengan mata pelajaran yang diberikan di kelas maupun buku-buku lain yang berhubungan langsung dengan mata pelajaran yang diberikan di kelas. Ya. Yang ketiga adalah, yang keempat yaitu kegiatan perpustakaan sekolah. Terdapat tiga kegiatan perpustakaan sekolah, yaitu yang pertama kegiatan menghimpun, pengolahan dan penyebarluasan segala macam informasi bagi siswa dan guru. Itu saja. Yang kelima, pelayanan merupakan unsur yang paling utama, yaitu pelayanan perpustakaan. Nah, dalam pelayanan perpustakaan ini yang kalian mungkin harus lebih difahami atau lebih dimengerti, karena pelayanan itu sangat menentukan sangat menentukan keberhasilan kita, ketepatan kita. Misalnya kalian meminjam buku paket IPS misalnya atau buku paket yang lainnya, silakan kalian cari di perpustakaan. Ada yang tepat, ada buku IPS atau buku bahasa Indonesia yang lainnya untuk semester 1, semester 2, atau bab-babnya atau halaman-halamannya ada di perpustakaan. Tinggal tanya saja ke perpustakaan. Ya. Pelayanan perpustakaan itu ada beberapa yang diadakan di SMP Negeri 1 Maja, yaitu pelayanan perpustakaan dilakukan secara prima bagi kepentingan siswa. Silakan kalian menanyakan kepada petugasnya apa yang kalian butuhkan dan lain sebagainya. Yang kedua, perpustakaan menetapkan cara-cara pelayanan berdasarkan standar nasional. Ya, jadi kita tidak asal-asal saja begitu ya. Tidak asal, yang penting kita manut atau ikut aturan perpustakaan. Jangan sampai buku yang kita pinjam terbengkalai, disimpan di kelas, di manalah, kita tidak bertanggung jawab. Itu berarti hal-hal yang salah dari kalian. Ya, jadi kita tetap menjaga buku-buku yang sangat vital, sebutnya vital lah, karena penting bagi kita. Yang ketiga, setiap perpustakaan mengembangkan layanan perpustakaan sesuai dengan kemajuan teknologi. Silakan, di perpustakaan sudah tersedia layanan teknologi seperti adanya komputer, kalian tinggal lihat buku apa yang kalian perlukan, tinggal lihat di media komputer ada semua ya, buku-buku dalam negeri, buku-buku luar negeri dan sebagainya ada. Yang keempat, layanan perpustakaan
merupakan sumber untuk memenuhi kebutuhan pemustaka atau kebutuhan siswa. Jadi semua ada yang tadi Bapak sudah katakan sebelumnya, ada semua di sini, dari mulai buku umum atau buku yang khusus seperti buku-buku fiksi dan non fiksinya, ada semua, silakan di sini. Yang kelima, layanan perpustakaan silakan sesuai dengan standar nasional tadi ya saya sebutkan. Yang keenam, layanan perpustakaan mewujudkan mulai kerjasama antar perpustakaan, antar siswa, antar guru, dan antar staf. Silakan kerjasama, jangan sampai kita saling mengabaikan. Ya. Yang ketujuh, layanan perpustakaan secara terpadu sebagaimana dimaksud tadi melalui jaringan telematika. Ya, jaringan yang tadi disebutkan, jaringan teknologi yang digunakan. Jadi SMP Negeri 1 Maja saat ini alhamdulillah telah menggunakan teknologi jaringan peminjaman buku, pencarian buku yang kalian butuhkan, yang tidak ada di perpustakaan Maja. Silakan kalian lihat buku apa yang kalian butuhkan, ada di jaringan komputer kita saja. Ya. Pelayanan yang kita lakukan di SMP Negeri 1 Maja, yaitu pelayanan di perpustakaan ini khususnya yaitu peminjaman buku paket dan non paket. Dalam pelayanan ini secara umum bagi peminjam buku ada beberapa klasifikasinya. Yang pertama seperti buku-buku karya umum, teknologi, dan sebagainya. Yang kedua, buku-buku filsafat. Yang ketiga, buku-buku ilmu sosial. Yang keempat, buku-buku bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Sunda. Yang kelima, buku-buku ilmu murni. Keenam, buku-buku pengetahuan praktis. Ketujuh, buku-buku kesenian dan hiburan. Yang kedelapan, buku-buku kesusastraan. Dan kesembilan, buku-buku sejarah. Itulah silahkan pelayanan di perpustakaan. Jadi kita nanti sekalian sebagai siswa wajib istilahnya memiliki buku pinjaman. Ada nanti dibagi berupa buku, bukan kartu pinjaman ya. Jadi kalian yang meminjam ke perpustakaan juga ada tata caranya. Kita mengisi dulu buku absen masuk, absen peminjaman bagi kalian yang meminjam buku perpustakaan. Nanti kalian dapat dilihat di perpustakaan kita keadaan yang harus kalian taati, aturan peminjaman tersebut. Itu saja barangkali yang dapat Bapak sampaikan mengenai perpustakaan SMP Negeri 1 Maja. Semoga kalian dapat memahami, dapat mentaati aturannya, kita tetap sukses, kita tetap maju meskipun dalam keadaan pandemi seperti ini. Kalian tetap semangat dalam belajar, jangan sampai loyo. Pemuda Indonesia tetap semangat maju, tidak ada kata menyerah. Barangkali itu saja dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.